Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 27 sampai 32. Di sana dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Saudara-saudaraku, dalam Matius 5 ayat 32, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perceraian tidak diizinkan kecuali karena perzinahan. Mengapa? Ada dua hal penting yang Tuhan nyatakan. Pertama, pernikahan itu kudus. Untuk itu orang Kristen tidak boleh sembarang bercerai. Kedua, perzinahan itu dosa. Maka cara penyelesaiannya haruslah radikal atau benar-benar mendasar, yaitu penyelesaiannya harus mulai dari hati seseorang. Mengapa dihubungkan dengan hati? Karena pusat kehidupan seseorang adalah hatinya. Kalau hatinya kudus, maka tingkah lakunya pun akan kudus. Tetapi sebaliknya, kalau hati penuh dengan kebusukan, busuk pula tingkah lakunya. Oleh sebab itu jauh lebih penting menjaga hati dari tindakan-tindakan buruk daripada hanya mencegah perbuatan-perbuatannya saja. Saudara-saudaraku, mengapa Yesus sangat menyoroti akan hal ini? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memberikan kesan bahwa tidak menjadi masalah jika satu tindakan asusila terjadi dalam hati. Karena itu dianggap tidak dilakukan dan tidak merugikan siapapun. Toh Allah tidak bisa mendengarnya dan tidak akan menganggapnya karena tidak ada buktinya. Sehingga mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang pezina. Untuk itu dengan tegas Yesus menyoroti dosa seksual yang seringkali tersembunyi, tetapi menggerogoti moral seseorang, yaitu berzina. Dan dalam hal ini Yesus menyatakan lebih mendalam lagi mengenai perbuatan ini yang hanya diketahui oleh manusia secara sekedar saja, yaitu bahwa perbuatan zina sudah terjadi walaupun seseorang hanya memikirkannya di dalam hati. Matius 5 ayat 28. Contohnya, setiap orang yang memandang perempuan bukan hanya istri orang lain, seperti yang ditafsirkan sebagian orang, tetapi semua perempuan, serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mengapa? Karena bila hati sudah kotor, maka tubuh akan mudah dikendalikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Saudara-saudaraku, bagi Allah, manusia tidak bisa setengah-setengah dalam memenuhi kehendaknya. Bahkan dikatakan jika ada anggota tubuh yang menyesatkan kita, hendaknya kita membenggalnya. Matius 5 ayat 29. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu serius menginginkan seluruh keberadaan kita haruslah memenuhi tuntutan Allah, yaitu hidup saleh dan kudus. Dan kesalehan yang Allah inginkan bukan saja yang tampak di luar, akan tetapi termasuk yang bersumber di dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun. Saudara-saudaraku, Yesus juga menyoroti salah satu panca indera kita, yaitu mata. Matius 5 ayat 29. Mengapa mata? Karena mata merupakan jalan masuk dan keluar bagi banyak kejahatan semacam ini. Contohnya, majikan perempuan Yusuf.
Kejadian 39 ayat 7. Juga Simson, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Dan juga Daud, 2 Samuel 11 ayat 2. Jadi mata yang penuh nafsu akan mengarah kepada berbuat dosa. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menempatkan syarat bagi mata kita, seperti Ayub yang saleh itu, supaya mata kita hanya boleh memperoleh kepuasan dengan cara memandang cahaya matahari dan karya-karya Allah, dan tidak boleh pernah menatap dan berlama-lama memandang apapun yang dapat menimbulkan khayalan atau hasrat najis. Dan kalau mata kita sudah melakukannya, kita harus menyesalinya dengan air mata pertobatan. Jadi saudara-saudaraku, jika pandangan dapat disebut nafsu, maka mereka yang berpakaian, perhiasan, dan mempertontonkan diri dengan tujuan agar dilihat dan diinginkan dengan penuh nafsu, seperti Izebel yang mencalak matanya dan menghiasi kepalanya lalu menjenguk dari jendela, juga sama bersalahnya. Manusia berbuat dosa, tetapi setan-setan mencobai agar manusia berbuat dosa. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan drastis atau tegas dan cepat. Tindakan-tindakan yang diharapkan untuk segera mengakhiri dengan cepat dan keras. Juga radikal atau yang sangat mendalam untuk mengatasi dosa perzinahan. Dengan cara kita harus rela menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa seksual itu. Seperti bacaan pornografi, tontonan porno, situs-situs porno di internet, termasuk berpakaian yang memperlihatkan belahan-belahan lekukan-lekukan tubuh, berdandan berlebihan untuk memukau mata lelaki terangsang. Untuk itu semuanya dianggap berdosa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, juru selamat dan penebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Selasa 9 Maret 2021. Judulnya, kita harus memperhatikan pelajaran-pelajaran alam. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara-saudaraku, ilmu tentang alam ialah gudang Allah yang darinya setiap murid di sekolah Kristus boleh mengambil pelajaran. Cara-cara Allah di dalam filsafat alam dan segala rahasia sehubungan dengan tindakannya terhadap manusia merupakan perbendaharaan yang darinya semua orang boleh ambil. Bunga di padang dengan segala jenisnya yang tidak terhitung adalah senantiasa melayani kesukaan anak-anak manusia. Allah sendiri telah memberi makan tiap-tiap akar, agar ia boleh menyatakan kasih-Nya kepada semua yang mau dihaluskan dan ditaklukkan oleh segala perbuatan tangannya. Kita tidak memerlukan pertunjukan palsu. Kasih Allah dinyatakan oleh hal-hal yang indah dari ciptaannya. Kristus berusaha menarik perhatian murid-muridnya jauh dari tiruan kepada yang asli atau alami. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
hai orang yang kurang percaya. Mengapakah Bapa kita yang di surga tidak menutupi bumi ini dengan karpet berwarna coklat atau kelabu? Ia memilih warna yang paling menyenangkan, yang paling berkenan kepada panca indera. Betapa menggembirakan hati serta menyegarkan roh yang penat memandang bumi, yang dihiasi dengan warna hijau hidup. Tanpa pembungkus ini, udara akan penuh dengan debu, dan bumi pun akan tampak seperti gurun pasir. Tiap-tiap pucuk rumput, tiap-tiap kuntum yang terbuka dan bunga yang mekar adalah tanda kasih Allah, dan harus mengajar kita suatu pelajaran iman dan percaya padanya. Kristus menarik perhatian kita kepada kecantikannya yang alami dan menjamin kepada kita bahwa pakaian yang paling mulia dari raja yang terbesar pernah memegang tongkat kerajaan tidaklah sebanding dengan pakaian yang dipakai oleh bunga yang paling sederhana. Engkau yang berkeluh akan keindahan buatan yang hanya dapat dibeli oleh kekayaan, akan lukisan-lukisan yang mahal-mahal, perabot-perabot rumah dan pakaian, dengarlah kepada guru ilahi itu. Ia mengarahkanmu ke bunga di ladang. Bentuknya yang sederhana tidak dapat diimbangi oleh kecakapan manusia. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, terima kasih Bapa atas nasihat-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kami harus terus belajar di sekolah Kristus yang memiliki segudang ilmu tentang alam yang merupakan karya ciptaan-Mu yang sangat ajaib, yang merupakan bentuk pernyataan kasih-Mu yang besar yang ditunjukkan melalui keindahan bunga-bunga, pohon-pohon, bahkan rumput-rumput yang hanya hidup sebentar saja. Engkau memperhatikannya, apalagi kami manusia yang merupakan ciptaan-Mu melebihi semua ciptaan-Mu yang lain. Pastilah Engkau akan pelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar ini. Bapa, di sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang perjalanan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.